Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia dimanapun berada? Hari ini saya akan membahas tema yang menarik untuk kita diskusikan, yaitu harta dalam pernikahan itu milik siapa? Karena sekarang ini ada banyak fenomena orang yang bercerai dan ketika sudah bercerai itu terjadi gonjang-ganjing gono gini ya. Ada yang 100% diberikan pada istri hartanya, ada yang bahkan istrinya jadi dimiskinkan karena nggak punya aset sedikit pun, ada yang masih tanggung jawab menafkahi. Nah, seperti apa sih? Kita akan bahas, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Ini satu hal yang menarik ya. Jadi beberapa informasi ya yang kita tahu lah, berita-berita tentang perceraian para artis gitu ya. Ada salah satu artis yang itu katanya hampir semua asetnya itu atas nama istri. Nah, kayaknya dia udah lelah, udah nggak bisa lagi melanjutkan. Akhirnya ada kata talak dan bercerai. Nah, pertanyaannya adalah yang menarik. Memang harus 100% harta itu untuk istri? Nah, selain itu, ada juga yang sudah menikah belasan tahun, sang istri nggak dapat 1 peser pun setelah bercerai. Nah, ada lagi yang lebih lucu lagi nih, saya baca lagi gitu ya. Setelah menikah, artis ini, musisi ini, dia masih menafkahi anaknya dan juga istrinya sampai minimal 80 juta. Itu belum dengan kebutuhan istri. Kebutuhan mantan istri. Nah, memang harus seperti itu. Oke. Kita akan mulai, sahabat sekalian. Gini ya, ini sebenarnya menarik banget karena apalagi yang belum nikah, Anda harus paham dulu di awal ya. Gini. Harta yang dibawa sebelum menikah. Misalnya sang istri dia sudah punya mobil, udah punya rumah. Cowoknya juga sama, udah punya mobil, udah punya rumah. Oke? Itu adalah harta pribadi. Harta pribadi suami, harta pribadi istri. Bahkan dalam Islam, teman-teman semua, yang saya pahami nih ya, setelah menikah pun tidak ada yang namanya harta bersama, nggak ada. Karena ada harta suami, ada harta istri. Perhatikan ini. Ini akan ada sangkut paut sama waris. Misal gini ya, saya punya seorang ayah. Ayah saya meninggal. Harta yang dibagikan oleh ayah saya, harta yang dibagikan oleh kami, itu bukan harta semuanya. Ibu saya masih hidup misalnya. Ibu saya punya ini, punya ini, punya ini. Itu dijual juga, itu harus dibagikan. Enggak gitu. Harta ayah dulu yang dibagikan. Kalau ibu masih ada. Ketika ibu yang meninggal, sebaliknya, berarti harta ibu dibagikan. Itu syariat. Artinya, dilihat dari sana aja, sudah jelas. Yang ada juga harta suami, harta istri. Nah, harta suami yang seperti apa sih? Harta suami adalah apapun yang dibeli atas nama suami. Yang diperoleh oleh usahanya suami. Harta istri apa sih? Harta yang diperoleh oleh usahanya istri bekerja misalnya, dari sebelum menikah dan setelah menikah. Atau harta yang diberikan oleh suami pada istri yang diatasnamakan untuk istri. Misalnya nih, suatu saat saya datang sama istri saya bilang, aku kasih kamu 10 gram emas ya. Ini bukan waktu mau nikah gitu, mahar bukan gitu. Ini kalung buat kamu. Atas namanya istri. Aku kasih motor buat kamu. Itu atas nama istri. BPKB-nya juga istri. Itu berarti harta istri. Paham teman-teman semua? Nah, apakah dalam Islam kita itu setelah menikah harus semuanya atas nama istri? No. Bahkan ada nih pemikiran yang kalau aku dapetin penghasilan 100% harus dititipkan pada istri. Saya kurang setuju. Kenapa? Karena laki-laki itu harus punya uang, harus pegang uang. Dia harus ngasih sama orang tua sedekah. Dia juga harus bisa membantu orang lain. Gimana kalau dia nggak bawa uang, nggak bawa cash?
Karena semuanya dipegang oleh istri. Sehingga kalau mau apa-apa, aduh nggak enak sama istri, aduh nggak enak sama istri. Akhirnya apa yang terjadi? Kesempatan-kesempatan dia untuk beramal, bersedekah, itu jadi hilang. Tapi banyak orang yang bilang gini, kalau suami pegang uang banyak, nantinya selingkuh. Ini mindset yang ngaco. Ya, ketika Anda sudah nggak percaya aja sama laki-lakinya, ya udah, maaf kalau perselingkuhan terjadi. Tapi kalau Anda berikan kepercayaan bahwa laki-laki itu dia akan taat sama Allah, dia juga akan banyak bersedekah, nanti justru suaminya lebih fleksibel untuk berinvestasi, berbisnis, dan yang lain. Nah, harta suami, ada harta keluarga. Harta istri, harta istri. Misalnya nih, istri bekerja, maaf ya, suami nggak bisa bilang, setengah dari penghasilan kamu untuk anak sekolah ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena tanggung jawab menafkahi itu suami. Yang harus siapkan rumah, yang harus siapkan makanan, minuman, yang harus siapkan pakaian, yang layak, pendidikan. Itu bukan istri, catat nih. Jangan sampai nanti suami bekerja, istri bekerja, akhirnya istri lebih penghasilan lebih besar, suami yang ikut hidup sama istri. Banyak terjadi kan? Banyak. Akhirnya hilanglah marwahnya suami, istrinya jadi istri yang dominan, suaminya susis. Apa yang terjadi? Perselingkuhan terjadi, kezoliman terjadi. Lalu setelah menikah gimana, Kang? Lalu setelah bercerai gimana, Kang? Mana harta laki-laki suami, mana harta istri, gunung gininya gitu ya. Sekali lagi udah jelas kok. Ini atas nama siapa? Maka hati-hati juga Anda nih gitu ya. Oh, sekarang sedang baik-baik sama istri, kasih semuanya, kasih semuanya. Pas cerai, Anda nggak punya apa-apa. Begitupun sebaliknya. Ketika istri nggak cerdas, akhirnya apapun yang diberikan oleh suami, nggak usah deh, atas nama suami, atas nama suami. Apa yang terjadi? Ketika menikah, ketika Anda bercerai, nauzubillah, Anda nggak punya apa-apa. Banyak loh. Ada yang sampai ngeluh, aku udah usianya udah di atas 40. Aku harus bekerja apa ya? Sedangkan aku sekarang sudah janda. Aku sudah tidak bisa lagi bekerja karena usiaku. Ada juga yang kayak gitu. Itu menzolimi teman-teman semua. Nah, tenang Kang, kita kan mikirnya juga pasti kita akan langgeng. Nggak ada yang menjamin. Dalam pernikahan itu pasti akan berpisah. Mau karena maut atau karena perceraian. Maka harus siapkan mental. Saya, teman-teman semua, sampai ngomong sama istri. Saya udah siap belum kalau aku meninggal? Bisa nggak kamu jadi orang yang survive? Yuk, mulai nabung yuk. Mulai berinvestasi yuk. Mulai ngerti tentang uang yuk. Karena apa? Seorang laki-laki, seorang suami harus menyiapkan anaknya, istrinya ketika dia tiada. Kan kita nggak tahu meninggal kapan. Istri dan anaknya sudah siap. Siap, nggak lemah ekonomi, yang nggak lemah iman, nggak lemah ilmu. Tapi kuat ilmu, kuat iman, kuat fisik. Ini yang harus disiapkan teman-teman semua. Nah, sekali lagi tentang harta, ya teman-teman semua. Ada harta suami, ada harta istri. Dan nafkah itu tugasnya adalah tugas suami, bukan tugas istri. Kalau istri bekerja, ya penghasilannya untuk istri, 100%. Oh enak dong Kang kalau kayak gitu. Kalau istri mau bantu, itu namanya sedekah dan tidak wajib. Tidak wajib. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham tentang hal ini. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, nauzubillah, jauh dari kata perceraian. Ya, jangan sedikit-sedikit ngomong cerai-cerai. No, kalau bisa hilangkan di kamus kehidupan kita kata bercerai. Tapi kalaupun bercerai, jangan jadi orang yang bodoh, ya. Jangan jadi orang yang bodoh. Tetap jadi orang yang cerdas. Walaupun Anda bercerai, tetap dalam orang yang siap dalam kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.